Saya Destriani di sini akan menjelaskan materi mengenai apa itu kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang terdiri dari kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna secara lengkap. Kalimat juga dapat berupa ungkapan, lisan maupun tulisan. Dalam linguistik fungsional, kalimat didefinisikan sebagai unit teks tertulis yang dibatasi oleh fitur grafologi seperti huruf kapital dan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Ciri-ciri dari kalimat itu tersebut yaitu 1. Memiliki lebih dari satu klausa, 2. Diawali dengan huruf besar, dan 3. Diakhiri dengan tanda baca, dan 4. Setidaknya ada subjek dan predikat. Dan yang terakhir, berwujud satu ide dengan makna tertentu. Unsur-unsur kalimat pertama adalah subjek. Subjek merupakan unsur utama dalam kalimat, yang dapat berupa pelaku atau kata benda yang berupa nomina dan diletakkan sebelum predikat. Dan yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur yang menyatakan tindakan keadaan dalam suatu kalimat. Yang ketiga yaitu objek, yaitu unsur yang menerima tindakan, biasanya diletakkan setelah predikat. Yang keempat adalah pelengkap, adalah unsur yang melengkapi makna dari subjek atau predikat dalam kalimat. Dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan, dan berada setelah kata predikat atau kata objek. Yang terakhir adalah keterangan, unsur yang memberikan informasi tambahan mengenai waktu, keadaan, tempat, atau cara dalam kalimat. Struktur kalimat, apa saja sih struktur kalimat dalam kalimat? Yang pertama yaitu contoh struktur kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat saja. Contohnya seperti Risa sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya Nisa sebagai subjek, makan mie ayam sebagai predikat dan objek adalah mie ayam. Contoh struktur, subjek, predikat, dan pelengkap. Nisa makan dengan terburu-buru. Nisa sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan dengan terburu-buru sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, struktur SPOK, yaitu Nisa makan mie ayam di warung. Nisa sebagai subjek, makan sebagai predikat, mie ayam sebagai objek, di warung sebagai keterangan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari satu subjek dan satu predikat, seperti Nisa makan nasi. Dan kalimat majemuk terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal, seperti kami pergi ke pasar sedangkan Rudi pergi ke sekolah. Ada juga kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan, seperti Ani memasak makanan. Nah, untuk kalimat pasif, subjeknya yang menerima tindakan, seperti makanan dimasak oleh Ani. Nah, selanjutnya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung mengutip ucapan seseorang, yaitu seperti kalimat yang terdapat tanda petik 2, seperti apa kamu sudah makan nasi? Kalimat tidak langsung, kalimat yang tidak langsung mengutip ucapan seseorang, seperti dia bertanya apakah saya sudah makan nasi. Nah, yang terakhir adalah kalimat imperatif. Kalimat ini berfungsi untuk memberikan perintah atau juga instruksi. Seperti contoh, makanlah nasi dengan lahap. Dan ada lagi seperti, tutuplah jendela itu. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai kalimat dari saya. Sekian dan terima kasih.